Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Tawakil Allah. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tadris Ulum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Baharudin MPD. Dan juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudz 2, yakni Bapak Ainur Rafiq Sofa MPD. Serta yang saya cinta sayangi, kedua orang tua saya, dan tak lupa pula perjuangan saya. Di sini saya akan membahas mengenai keutamaan ilmu, yang mana ini masih berada di bab 1. Nah, untuk keutamaan ilmu sendiri di sini sudah dibahas di dalam Al-Quran, hadis, serta menurut ulama. Nah, kenapa kita sebagai manusia harus berilmu? Karena ketika kita tidak berilmu, yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya itu yaitu akal. Seperti yang dikatakan, biasanya yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya itu yakni di akalnya, dan letaknya yang berada di akal. Seperti itu. Nah, di sini memberikan kita keutamaan ilmu. Kenapa sih kita harus seperti itu? Nah, di sini untuk ayat yang menerangkan keutamaan ilmu itu sendiri ada di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah sering sekali kita dengar mengenai ayat tersebut, yang mana artinya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dengan seperti itu. Nah, maka dari itu, untuk bisa kita tidak berada dengan mereka, tidak sama sederajat dengan mereka yang tidak berilmu, maka di sini kita harus berilmu seperti itu. Selanjutnya di sini ada di surat Ar-Rahman ayat 3 sampai 4. Nah, untuk surat Ar-Rahman ayat 3 sampai 4 ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah, bisa diketahui bahwasanya Allah itu menciptakan manusia agar dia bisa pandai berbicara. Nah, untuk seorang makhluk agar dia bisa berbicara dengan jelas, bisa dipahami serta bermanfaat bagi orang lainnya apa yang dia katakan, maka orang tersebut harus berilmu. Seperti itu. Nah, maka dari itu haruslah kita di sini tidak lagi bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya di sini ada di dalam menurut hadis, keutamaan ilmu menurut hadis. Nah, sedangkan untuk keutamaan ilmu di dalam hadis itu pertama di sini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, yang mana berbunyi, Fadlul mu'minin al-alim ala mu'minin al-abid bisab'ina darajat. Keutamaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang ahli ibadah itu 70 derajat di atasnya, seperti itu. Itu perbedaannya. Daripada orang-orang yang ahli ibadah, lebih baik itu orang-orang yang berilmu. Kenapa di sini?
terdapat perbedaan yang jelas bahwasanya ada kalimat yang sudah lumrah juga di kalangan kita yang mana dikatakan bahwasanya tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu, seperti itu. Orang yang berilmu tidur aja itu lebih baik daripada mereka yang tidak berilmu namun berpuasa dan melakukan ibadah yang lain. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu, maka Allah menempuhkannya jalan menuju surga. Di sini bisa dilihat bahwasanya terdapat dua jalan. Orang yang berjalan sangat jauh tapi dengan berilmu, dengan membawa bekal ilmu, maka Allah akan tunjukkan kepada dirinya yaitu pintu surga. Seperti itu. Karena kenapa? Di situ akan sedikit ketersesatan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada keutamaan ilmu menurut qaulul ulama. Nah, untuk keutamaan ilmu menurut qaulul ulama ini itu ada menurut salafus soleh. Nah, untuk menurut salafus soleh ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu dicari, bukan datang sendiri, seperti itu. Tidak ada tidak ada ceritanya manusia biasa ya, yang bukan memang ditakdirkan oleh Allah itu lahir dalam keadaan pintar. Kalau manusia pilihan Allah seperti contohnya itu imam yang ada di dalam kandungan selama 4 tahun dan kemudian lahir di hafal Al-Quran, dia sudah berilmu di situ. Beda lagi. Nah, Nabi Muhammad saja dia dalam keadaan ummi pada awal dia diberikan wahyu oleh Allah untuk bisa menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis seperti itu. Nah, di situ kan dibutuhkan ilmunya. Maka dari itu dikatakannya bahwa ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Tidak ada orang-orang yang bermalas-malasan itu tiba-tiba pintar. Jelas beda. Terdapat perbedaan antara orang-orang yang memang benar-benar menuntut ilmu dengan mereka yang bermalas-malasan dan mengharapkan mendapatkan ilmu. Itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Selanjutnya di sini menurut Imam Syafi'i, la yasluhu talabul ilmi illa muslimin. Tidak layak menuntut ilmu kecuali orang yang siap bangkrut. Di sini barang siapa yang sudah siap menuntut ilmu, dia juga harus siap mengeluarkan biaya yang banyak. Atau juga bisa dikatakan di sini, barang siapa yang siap menuntut ilmu, maka orang itu juga harus siap bangkrut atau siap miskin. Nah, seperti itu. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakannya bahwasanya jika dia ingin ilmu, di situ selain waktu yang lama, dia juga harus menyediakan uang, seperti itu. Tidak ada kalanya kita rugi membayar banyak hanya untuk pendidikan kita atau dalam proses kita mencari ilmu, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bab ilmu ini. Bisa dipahami bahwasanya ilmu itu sangat penting bagi kita, apalagi di zaman yang sudah modern ini, yang apa-apa itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.